Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada Maulida Wahyuni Putri, yang kedua Sarmila Sari, saya selaku moderator, yang ketiga Murniati, keempat Iwan, kelima Deni Andika Putra, yang terakhir Muhammad Iswan. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu berjudul Scallops. Pemateri pertama akan saya serahkan kepada saudara Deni Andika Putra. Kepada Deni Andika Putra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi kerang scallop atau disebut juga dengan kerang simping atau kerang kampak adalah Mollusca bivalvia dari famili Pennsinidae yang hidup di perairan laut kosmopolitan dan dapat ditemui di semua perairan bumi ini. Ini juga merupakan jenis kerang yang dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dengan cita rasa yang khas. Scallop juga merupakan salah satu kerang yang dapat berenang meskipun kecepatan yang nggak sama seperti ikan, tetapi kecepatan berenang mereka cukup untuk menghindari serangan dari binatang laut atau pemangsa. Baik, biasanya scallop akan memiliki waktu beristirahat setiap beberapa meter. Karena ia nggak bisa berenang terus-menerus sebelum berenang, scallop akan menghisap air dan mengeluarkannya dengan cepat. Air yang dikeluarkan itu akan membuat tubuh terdorong semakin cepat menghisap dan mengeluarkan air, maka kecepatan berenangnya juga akan semakin cepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi manfaat scallops. Berbagai penelitian modern pun mempelajari potensi manfaat scallops bagi kesehatan, bahkan potensi penggunaannya untuk perawatan kanker. Selagi penelitian masih berlangsung, berikut ini beberapa khasiat scallops yang banyak dipercayai. Yang pertama, ada mencegah stroke. Kandungan asam lemak omega 3 dapat melancarkan aliran darah dan mengurangi resiko penyumbatan arteri yang memicu stroke di masa depan. Yang kedua, ada menjaga kesehatan jantung. Jantung adalah salah satu organ vital yang harus Anda jaga kesehatannya, salah satunya dengan mengonsumsi makanan tinggi asam lemak omega 3 yang berguna untuk mengurangi level kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Yang ketiga, ada meningkatkan konsumsi protein dan mengurangi asupan lemak adalah salah satu kunci diet sehat. Dan yang keempat, ada mempercepat penyembuhan fisik. Kerang juga kaya akan magnesium yang diklaim dapat mempercepat penyembuhan dari kondisi umum seperti kram otot. Yang kelima, ada menjaga kesehatan sistem saraf. Kandungan vitamin B12, zinc, dan asam lemak omega 3 berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf manusia. Adapun predatornya tuh ada lobster, kepiting, ikan, binatang laut, dan manusia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Pada slide ini saya akan melanjutkan yaitu habitat scallop. Nah, habitat scallop ini kita temui biasanya di perairan air asin dan di dasar laut. Nah, dia berkamuflase untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, untuk ukuran scallop ini bisa berukuran dari 6 inci sampai 15 cm. Nah, skala bertahan hidupnya ialah dengan memakan segalanya. Dia memakan plankton krill dan larva di air. Nah, cara berkembang biaknya itu ya secara hermafrodit. Nah, hermafrodit ini berarti memiliki 2 organ jenis kelamin, yang satu jantan dan satu betina. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Nah, pada slide ini yaitu reproduksi. Nah, saat musim kawin, scallop ini akan melepas sel telur dan sel spermanya. Ketika sel telur itu dibuahi, kemudian akan dia menjadi larva. Nah, larva ini bernama flieger. Nah, dia akan berombang-ambing mirip seperti plankton selama kurang lebih 30 hari dan kemudian jatuh ke dasar air untuk bertahan hidup. Nah, scallop ini bertahan hidup sampai 20 tahun. Selanjutnya, pada slide ini scallop mempunyai 100 mata. Kita bisa lihat gambar pada slide tersebut. Di sini ada pertunjuknya yang bulat-bulat itu ialah matanya. Nah, kerang scallop ini memiliki 5 sampai 100 mata di sepanjang tepi cangkangnya. Nah, berdasarkan mata scallop itu hanya dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan dari cahaya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu apakah kerang lain bisa berenang selain kerang Starlop. Kerang Starlop memang bisa berenang, tetapi berenang yang lain rata-rata tidak bisa berenang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena harus mengeluarkan organ pipi dari dalam cangkangnya. Organ itulah yang membuat kerang bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, apakah Starlop berbahaya untuk dikonsumsi? Penelitian membuktikan bahwa sebagian sampel Starlop mengandung logam berbahaya seperti merkurir hingga kadmium. Jika kadar merkurir di dalam tubuh sudah tinggi, akan menjadi lebih rentan terhadap kanker. Itulah mengapa tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, pada slide ini kita membahas tentang penanganan saat Starlop diangkat atau diambil. Satu, itu penanganannya pilihlah Starlop yang segar. Nah, saat membeli kerang disimpan di pasar, terdapat dua jenis kerang Starlop. Ada yang direndam pakai air, ada yang tidak direndam pakai air, berarti kering dan basah. Nah, dua, bersihkan dari kotoran dan selaput. Nah, langkah selanjutnya adalah membersihkan kotoran dari kotoran pasir dan selaput maupun bagian lainnya yang perlu dimakan. Nah, pilihan ketiga ialah pilihan cara mengolah Starlop. Nah, Starlop ini bisa dilakukan dengan cara ditumis atau dipanggang dan direbus ataupun yang lain-lainnya sesuai tergantung selera kalian masing-masing. Slide ini ialah kita melihat kandungan nutrisinya pada Starlop. Nah, diantaranya ialah 94 total kalori, 0 gram karbohidrat, 1,2 gram lemak, 19,5 gram protein, 333 mg asam lemak omega 3, vitamin B12, zat besi, kalsium, fosfor, magnesium, koper, selenium, zinc, potasium. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.